mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Ikutilah serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-24. Hadiah perkawinan. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adyaswara dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara telah sembuh Anda dari luka sekarang panahnya masih hanya mendengarkan dalam Sandiwara semalam. Pada Radio malam di itu juga channel Akifator Memori datang ke 80. Panggalo untuk memberitahukan Batara bahwa ia telah mengetahui rencana curang yang dibuat oleh Wangsa Dirja beserta perwira-perwira lainnya. Mereka merencanakan untuk mengadakan perang tanding antara Batara dan Ki Sabrang. Walaupun hal ini tidak diterima oleh Ki Sabrang, tapi keinginan Ki Sabrang tidak didengar oleh Raden Wangsa Dirja. Untuk mencegah hal ini, Padatu mengerahkan 20 orang prajurit sandi yang nantinya akan menyamar menjadi prajurit-prajurit Wangsa Dirja. Mereka ini adalah prajurit khusus sandi yang memiliki kemampuan lebih dari pasukan sandi biasa. Mereka bertugas untuk mematahkan rencana curang itu, sehingga dalam perang tanding antara Ki Sabrang dan Batara tidak ada kecurangan sedikit pun. Sementara itu di tempat lain, Gandini merencanakan untuk melakukan penyerbuan yang kedua kalinya guna menangkap para perampok yang seringkali mengacau itu. Di tempat lain, Wulandari sudah turun dari Telaga Sore. Ia bosan berada di Telaga Sore terus-menerus, sehingga ia kemudian memutuskan keluar dari Telaga Sore untuk sementara waktu. Cepat, Kanjeng! Ki Sabrang berada di sana!
Aku akan melindungi Kanjeng Gusti dari belakang. Baik, aku segera ke arahnya Ki Badato. Ayo kuda putih, kita habisi dia. Ki Sabrang, sekarang kau hadapi aku. Ayo. Aku harus pandai-pandai mengulur waktu supaya pemanah-pemanah itu sempat melepaskan panahnya ke tubuh Batara. Baru sekarang kau berani muncul. Kemana saja? Hah? Kau sejak kemarin aku tunggu-tunggu. Oh, rupanya kau sudah menunggu-nungguku sejak kemarin. Ya, dan ternyata akhirnya kau datang juga. Mana pemanah-pemanah itu? Kenapa sampai sekarang belum ada yang mencoba memanah? Mungkin aku harus bersabar. Ayo minggir. Ayo minggir. Ayo ada perang tanding. Ayo perang tanding antara Raja Panggalo dengan Ki Sabrang. Ayo cepat. Seketika itu juga perang yang sedang berlangsung terhenti. Para prajurit menjauh dan membentuk suatu arena lingkaran besar. Batara turun dari kuda dengan satu lompatan ke tengah-tengah arena. Ki Sabrang pun melakukan hal yang sama dan memasuki arena dari arah yang berlawanan. Batara tampak siap menghadapi Ki Sabrang. Saat-saat yang ditunggunya selama ini akhirnya tiba juga. Sementara mereka bersiap-siap untuk beraksi, secara diam-diam pasukan khusus Sandi bekerja dengan cepat melucuti panah-panah dan senjata lain yang dibawa oleh orang suruhan Raden Wangsadirja untuk membunuh Batara nanti pada saat perang tanding berjalan. Akhirnya perang tanding itu pun dimulai. Lama sekali. Kapan mereka memanah Batara? Sudah lama aku mengulur-ulur waktu, tetapi mereka tidak beraksi juga. Apa yang kau tunggu, Ki Sabrang? Orang-orang yang kau suruh untuk memanahku sudah dihabisi semua oleh pasukanku. Sekarang tidak ada lagi yang kau harapkan. Hanya kau dan aku. Ayo, tunjukkan keberanianmu. Aku sudah tidak sabar untuk menghabisimu. Kurang ajar. Bagaimana dia tahu rencana yang telah disusun oleh Raden Wangsa? Kali ini benar-benar aku jadi korban. Pertama-tama sekarang ini yang aku harus hadapi adalah Batara. Setelah itu baru aku habisi Raden Wangsadirja. Dan akhirnya aku akan menjadi raja di Panggalo. Baik, kali ini aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang langka ini. Sudah, jangan banyak bicara. Pasukanmu dan pasukanku akan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Apakah pemimpin mereka benar-benar seorang pemimpin yang hebat? Dengan tiba-tiba Ki Sabrang mulai menyerang Batara dengan keris andalannya. Secepat kilat pula Batara mengelak serangan itu. Keris si buntung luput menghajar sasarannya. Secepat kilat Batara pun membalas serangan yang ditujukan kepadanya itu. Rasakan ini. Hai! Melihat Batara berhasil mengelak dari tikaman kerisnya, Ki Sabrang pun mundur beberapa langkah, sehingga tendangan Batara juga gagal mengenai Ki Sabrang. Boleh juga gerakanmu, Ki Sabrang. Ternyata sudah tua pun kau cukup gesit untuk menghindari pukulanku. Kau yang masih muda tidak bisa menyerang dengan benar. Masih kalah denganku yang sudah tua begini. Ayo, tunjukkan kesaktianmu. Kita bunuh Batara sekarang juga. Ketika itu juga keris si buntung Ki Sabrang berubah menjadi seekor ular yang ganas. Lidah merah si buntung menjulur-julur mencari mangsa. Sementara Batara terkesima melihat kejadian itu. Kau lihat ini Batara. Keris saktiku tidak pernah luput mengambil nyawa korbannya. Jangan khawatir, pasti kau akan menjadi korban berikutnya. Ayo buntung, kita tunjukkan padanya. Sekali lagi Batara berhasil menghindar dari serangan Ki Sabrang yang mematikan. Kali ini Batara tidak bisa menganggap enteng lawannya. Dengan keris si buntungnya, Ki Sabrang bisa menjadi sangat berbahaya. Dengan satu kali lompatan yang diikuti tendangan tajam, Batara berhasil menjatuhkan keris Ki Sabrang. Ki Sabrang pun jatuh, terpental agak jauh. Tampaknya sekarang Ki Sabrang tidak memiliki senjata apa-apa lagi. Ia tersungkur ke tepi arena tidak berdaya. Ia meringis kesakitan, karena tendangan Batara ternyata juga mengenai dadanya. Mana kehebatan kerismu, Ki Sabrang? Sekarang kau tidak berdaya. Rasakan ini. Dengan segenap kekuatannya, Batara melompat tinggi ke udara dan bersiap-siap menghajar Ki Sabrang dengan telapak kakinya. Sudah sekian lama aku tinggalkan tempat ini. Dulu Mentilin tidak sepi seperti sekarang. Sejak kehadiran Mak Rompang di sini, tempat ini menjadi tidak tentram lagi. Penduduknya lari entah kemana. Mereka tidak kuat dikejar terus-menerus oleh Mak Rompang.
Halaman-halaman rumah ditumbuhi ilalang liar. Rayap juga sudah banyak bersarang di pagar-pagar bambu rumah penduduk Mentilin. Siapa itu di sana? Seseorang berjalan dengan memakai baju hitam dan caping yang lebar di kepalanya. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi tampaknya dia menuju ke arahku. Orang ini mencurigakan. Sebaiknya aku bersembunyi saja dulu di balik gubuk ini. Orang itu berhenti di depan gubuk ini. Gerak-geriknya aneh sekali. Ia melihat ke sekitarnya berkali-kali. Sepertinya ia takut diketahui orang lain. Ada lagi yang datang dari arah sana. Mungkin orang ini menunggu kawannya yang datang itu. Apakah Bopeng sudah memberi kabar padamu? Belum. Dari tadi pagi aku belum mendapat berita sama sekali dari si Bopeng. Mungkin dia mendapat kesulitan di sana. Di sana di mana? Di tempatnya Gandini. Mungkin ia ditugaskan sesuatu oleh Gandini dan sekarang ia tidak bisa memberi kabar pada kita. Gandini? Rupanya orang-orang ini ada hubungannya dengan Gandini. Ini kesempatan yang bagus untuk membalas dendam. Sudah lama aku berdiam di Telaga Sore. Sudah banyak ilmu yang kudapat. Sekarang saatnya untuk mencoba kemampuanku. Kalau begitu kita tunggu saja dia di tempat persembunyian. Ayo! Akan aku ikuti mereka. Kiwista, tolong siapkan beberapa orang prajurit untuk penyerbuan kita nanti. Penyerbuan kemana, Den Ayu? Kita akan menangkap perampok-perampok itu. Den Ayu sudah tahu di mana tempatnya. Aku belum tahu pasti di mana letaknya. Tapi si Bopeng ini akan menunjukkan pada kita. Apakah kau sudah mencari tahu di mana mereka bersembunyi, Bopeng? Sudah, tapi... Tapi apa lagi, Bopeng? Aku tidak mau seperti kemarin. Kemarin kita hanya menyerbu gubuk kosong. Kau benar-benar teledor. Aku tidak ingin kau salah lagi kali ini. Kalau dia salah lagi kali ini, maka ia akan kuhukum berat. Kau siapkan beberapa orang prajurit, tapi tidak usah sebanyak kemarin. Baik, Den Ayu. Akan saya laksanakan. Di sini rupanya tempat mereka. Aku jadi khawatir. Jangan-jangan si Bopeng memberitahu di mana tempat persembunyian kita. Kalau benar, berarti kita bisa tertangkap malam ini. Sudah 1 hari si Bopeng tidak memberi berita apapun juga. Jangan-jangan ia dipaksa bicara oleh Gandini. Sebenarnya siapa mereka ini? Kenapa mereka bersembunyi? Mereka juga takut ketahuan oleh Gandini. Berarti dalam waktu dekat Gandini akan kemari. Sudahlah, sebaiknya kita tunggu saja si Bopeng. Kalau sampai besok dia tidak datang, kita pindah saja. Ketika Batara melompat tinggi untuk bersiap-siap menghajar Ki Sabrang dengan telapak kakinya, Ki Sabrang secepat kilat berguling ke kiri, lalu merebut panah milik seorang prajurit yang sedang asyik menonton, sehingga serangan Batara tidak mengenai sasaran. Berikan panah itu padaku. Ayo, majulah. Akan kupanah kau tepat di dadamu. Seketika itu juga, Ki Sabrang bersiap-siap untuk memanah Batara. Busur panah sudah ditarik oleh Ki Sabrang, dan anak panah pun siap meluncur. Kali ini aku akan mengalahkanmu, Batara. Anjay, hati-hati. Oh, dia pandai memanfaatkan kesempatan. Ki Sabrang dengan cepat melepas anak panahnya ke arah Batara. Anak panah pun melesat dengan cepat tanpa ada rintangan. Tetapi Batara tidak sedikit pun bergeming dari tempatnya. Kau akan mati, Batara. Hei, apa itu? Mereka datang untuk menangkap kita. Oh, lihat, di sana juga ada Bopeng. Kurang ajar. Ternyata dia mengkhianati kita. Sebaiknya kita lari saja. Ayo, ayo. Ayo, semua kejar mereka! Ayo, kejar! Ayo, ayo! Untuk Gandini beserta anak buahnya. Ini kesempatanku untuk membalaskan dendam lamaku. Hilang! Hah? Apa kau di sini, Wulan? Mau apa? Tentu saja aku mau menghajarmu mentah-mentah. Hah? Ternyata kau yang melindungi tikus-tikus ini. Aku tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Yang aku mau hanya nyawamu, Gandini. Kau benar-benar ingin membunuhku, ya? Aku sudah tidak sabar lagi, Gandini. Kurang ajar kau. Kenapa kau mengelak seranganku? Kalau kau ingin sungguh-sungguh, baiklah. Bahwa akhirnya Batara dan Ki Sabrang bertemu dalam sebuah perang tanding. Perang tanding ini memang sudah direncanakan sejak lama oleh Raden Wangsa Dirja dengan maksud yang curang, yaitu membunuh Batara ketika ia sedang bertanding dengan Anda Ki Sabrang sekarang masih dengan cara mendengarkan memanahnya Sandiwara dari jauh. Radio di Namun channel rencana Memori curang Raden 80. Wangsa Dirja itu telah berhasil dipatahkan oleh para prajurit khusus Sandi Panggalo, sehingga perang tanding yang berlangsung tidak ada kecurangan sedikit pun. Sementara itu di tempat lain,
Gandini berhasil membawa beberapa orang prajuritnya untuk menangkap para perampok. Tetapi ketika itu juga muncul Wulandari yang memang sudah sejak lama mengikuti kemana perampok-rampok itu pergi agar bisa bertemu dengan Gandini. Akhirnya dua gadis yang sejak lama bermusuhan itu bertemu. Dan sepertinya satu perang tanding akan terjadi lagi. Perang tanding antara Wulandari dan Gandini. Akhirnya dua gadis jelita itu bertarung mengadu kemampuan. Wulandari ingin membalaskan dendamnya karena dulu Gandinilah yang membunuh ibu kandungnya. Sekarang mereka bertemu dan tak ayal lagi pertarungan pun terjadi. Dengan satu lompatan yang diikuti dengan tendangan lurus ke depan, Wulandari berhasil mengenai dada Gandini. Sehingga Gandini merasa sesak dadanya. Ia pun balas menyerang dengan pukulan ke depan yang dipadukan dengan tendangan bulan sabit. Seketika itu juga, Wulandari mengerek mundur beberapa langkah dan membalas serangan itu dengan pukulan bertubi-tubi, bagaikan ombak memukul pantai. Gandini terus terdesak dan akhirnya ia tidak bisa mengelak lagi. Sekarang tidak akan kuberi kesempatan lagi kau. Ketika Batara sedang melompat tinggi di udara untuk menghajar Ki Sabrang yang tersungkur, dengan cepat Ki Sabrang merebut panah yang dibawa oleh prajurit yang berdiri di dekatnya. Dengan cepat pula ia melepas anak panahnya ke arah Batara. Anak panah pun melesat tanpa ada rintangan. Akan tetapi Batara tidak sedikit pun bergeming dari tempatnya. Kau akan mati, Batara. Kanjeng, cepat menghindar. Tidak akan menghindar. Aku tahu panah itu tidak akan mengenai. Panah itu dari Batara. Melenceng sama prajurit yang lain. Kurang ajar. Panah itu tidak mengenaimu sedikit pun. Sekarang giliranku untuk membalas. Kalau kau bermain curang dengan memanahku, maka aku juga akan memakai belatiku ini. Nih, rasakan. Kurang ajar, Batara. Panah yang dilepaskan oleh Ki Sabrang gagal mengenai Batara. Ketika panah itu setengah tombak di depan Batara, anak panah itu melenceng dan mengenai seorang prajurit yang menonton perang tanding itu. Akhirnya Batara mengeluarkan sebilah belati dan melemparkannya tepat ke arah Ki Sabrang. Belati ini tepat mengenai sasarannya, yang mengakibatkan tangan Ki Sabrang yang memegang gendewa panah terkulai lemah. Ki Sabrang terkejut, namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia sudah kepalang basah, dia sudah kepalang malu. Dia ingin bertarung habis-habisan, sehingga dengan cepat dia cabut keris andalannya dengan tangan kiri. Keris yang bernama Si Buntung itu nampak mengerikan, karena tiba-tiba saja keris itu mengeluarkan sinar merah. Bahkan dari kerisnya itu keluar suara mendesis, bagaikan suara seekor ular yang sedang marah. Kini Batara tahu bahwa keris yang berada di tangan kiri Ki Sabrang bukanlah keris biasa, tetapi keris yang sangat berbahaya. Sedikit saja tergores oleh ujung keris itu, pastilah maut yang akan dihadapinya. Ini Batara bersiap diri. Bahkan dia mencoba menenangkan pikirannya. Lalu dia pusatkan pikirannya ke arah keris yang dipegang Ki Sabrang. Maka tiba-tiba tampak oleh Batara bahwa yang dipegang Ki Sabrang bukan lagi sebilah keris, tetapi seekor ular merah yang buntung ekornya. Batara terkesiap karena dia tahu bahwa ular itu bukan ular biasa, tapi ular yang bisa membunuhnya. Ketika Ki Sabrang melancarkan serangan, Batara tetap diam. Yang dia perhatikan hanya ular merah yang berada di tangan kiri Ki Sabrang. Bahkan ketika sebuah tendangan Ki Sabrang bersarang di dadanya, Batara hanya diam. Batara terguling terkena serangan itu, sehingga seluruh prajurit yang menonton pertarungan itu menjadi terperanjat. Namun ketika ular di tangan Ki Sabrang mulai menyambar kepalanya, maka dari ubun-ubun Batara keluar asap putih, dan asap itu langsung menggulung ular merah yang sudah sangat dekat. Ular itu terperanjat dan tiba-tiba menggeliat. Lalu tidak lama kemudian, ular itu mati. Semua yang memandang menjadi terkejut, karena yang mereka lihat adalah sebilah keris yang perlahan-lahan berubah menjadi seekor ular merah yang tergeletak mati di tanah. Ki Sabrang juga terperanjat, bahkan dia tidak bisa bergerak. Maka pada saat itulah Batara melepaskan tendangan beruntun ke dada Ki Sabrang. Laki-laki tua yang licik itu memuntahkan darah segar. Dia terhuyung lalu tersungkur ke tanah. Matanya menatap Batara dengan penuh dendam. Namun tidak lama, Ki Sabrang sudah tidak bergerak lagi. Dia sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Akhirnya kau mati juga di tanganku, Ki Sabrang.
Setelah sekian lama aku mencarimu dan menunggu kesempatan ini. Kanjeng telah berhasil mengalahkannya. Ya, aku sudah mengira sejak semula. Ya, akhirnya aku bisa mengalahkannya juga. Tapi Kanjeng, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku hingga kini. Apa itu, Ki Padatu? Mengapa Kanjeng tidak berusaha menghindarkan ketika panah yang dilepaskan oleh Ki Sabrang memburu Kanjeng? Oh, itu. Ya, aku masih belum mengerti. Kalau aku menjadi Kanjeng, ya, aku pasti akan cepat menghindar. Sebenarnya jawabannya ada pada dirimu sendiri. Jangan membuat saya tambah bingung, Kanjeng. Persoalannya mudah saja. Bukankah kau sudah menyuruh anak buahmu untuk mengganti panah-panah mereka dan senjata lainnya dengan yang buruk? Kalau masalah itu, aku sudah tahu. Lalu apa hubungannya? Aku sangat mempercayai kerja para prajurit, sehingga yakin bahwa panah yang dipakai oleh Ki Sabrang tadi kurang bagus, sehingga tidak akan mengenai sasaran. Oh, iya. Aku mengerti sekarang. Kanjeng sangat yakin bahwa prajurit-prajurit sandi kita telah mengganti panah-panah yang dipakai oleh prajurit-prajurit Raden Wangsadirja dengan panah-panah yang jelek. Iya, seperti itulah. Ayo, tangkap! Ki Wista yang melihat majikannya terdesak, lalu dengan cepat melempar sebilah kayu yang tergeletak di tanah ke arah Wulandari. Melihat hal ini, Wulandari segera membatalkan serangannya dan menangkis tongkat kayu yang dilempar oleh Ki Wista tadi. Kurang sekali kau, Wista. Ketika aku hampir membuatnya tergeletak, kau malah membantunya. Maaf, Wulandari. Aku tidak sengaja melemparnya ke arahmu. Sudahlah, Ki Wista. Lain kali jangan kau tolong aku. Aku ingin benar menghajarnya. Ketika Gandini sudah tidak dalam keadaan terdesak, ia segera menyerang Wulandari dengan melompat tinggi di udara yang diikuti dengan beberapa kali putaran. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dengan cepat Wulandari mengelak dan menangkis serangan itu. Satu lompatan ke belakang dilakukannya untuk melepaskan diri dari posisi yang semakin berbahaya. Lalu dilanjutkannya dengan tendangan kuku-kuku yang berputar di udara, persis seperti kepakan sayap kuku-kuku terbang di udara. Tetapi sayang, serangannya tidak mengenai Gandini, namun mengenai pagar bambu di belakang Gandini. Sedangkan Gandini sendiri berguling cepat ke samping, sementara pagar bambu yang terkena serangan Wulandari menjadi rusak. Kurang ajar. Bisa juga kau mengelak. Melihat lawannya dapat mengelak serangan balik yang dikeluarkan, Wulandari dengan cepat menyambung serangannya dengan jurus angin menyapu dedaunan. Hati-hati dan ayo. Itu jurus tipuan. Jangan sampai terkecoh. Ternyata jurus angin menyapu dedaunan yang dipakai Wulandari berhasil mengecok Gandini. Putaran angin yang ditimbulkannya membuat Gandini melihat seperti ada dua orang Wulandari, sehingga membuatnya bingung. Pukulan yang dilancarkan oleh Wulandari itu telah mengenai Gandini. Dan ayo tidak apa-apa. Dan ayo. Dan ayo memuntahkan darah segar. Kita harus segera kembali ke Tegalsari. Kalau tidak, luka dan Ayu semakin parah. Biarkan aku melawannya sekali lagi. Sudahlah dan Ayu. Kalau dipaksakan nanti bisa berakibat buruk. Ayo, Gandini, di mana rasa keberanianmu? Baru segitu saja kau sudah mengalah. Kurang ajar kau. Aduh, dan Ayu memuntahkan darah segar lagi. Sudahlah dan Ayu, jangan diladeni dia. Dan Ayu terluka parah. Tidak bisa. Aku harus mengalahkannya. Jangan dan Ayu. Sudah, biarkan saja. Biarkan aku yang menghadapinya. Tidak usah, Kiwista. Akulah yang punya urusan dengannya. Bukan kau. Kenapa dan Ayu keras kepala sekali? Dan Ayu pasti akan kalah. Kalau keadaan dan Ayu sudah tidak memungkinkan lagi. Apa yang kau tunggu lagi, Gandini? Wista, jangan ikut campur urusanku dengannya. Tidak usah kau tolong dia. Dia pantas mati. Kurang ajar kau. Rasakan golokku ini. Kalau kau ingin ikut campur juga urusanku ini, baiklah, akan kulayani kau. Gandini tergeletak terluka parah. Berulang kali ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Karena itulah Wista segera menyerang Wulandari untuk melindungi majikannya. Sebilah golok langsung disambarkannya ke arah Wulandari. Dengan tangkas Wulandari mengelak mundur beberapa langkah untuk mengatur serangan berikutnya. Ia berguling ke depan dengan cepat. Hal ini membuat Wista agak tersentak. Ia tidak mengira gerakan Wulandari secepat itu.
Gerakan yang berguling dengan cepat itu dilanjutkan dengan serangan menyapit kaki Wista yang sedang berdiri terpana. Sehingga Wista terjatuh. Kurang ajar. Cepat sekali gerakanmu. Kalau hanya kau saja, aku masih bisa membuatmu tersungkur. Hiya! Tanpa memberi kesempatan lebih lama lagi ketika Wista mencoba untuk berdiri, Wulandari lalu menghajar lutut kaki Wista dengan satu tendangan lurus ke depan. Sekarang suruh majikanmu untuk menghadapiku. Biar aku yang akan menghadapinya, Wista. Ya! Ya! Walaupun Gandini berada dalam keadaan yang lemah sekali, ia tetap ingin melawan Wulandari. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia kembali meluncurkan serangan. Wulandari dengan sigap mengelak serangan Gandini yang sudah tidak ada kekuatan itu lagi. Lalu melanjutkannya serangan dengan tendangan memutar sehingga menghajar kepala Gandini dengan keras. Pukulan ini membuat Gandini terhuyung dan akhirnya jatuh kembali. Akhirnya ia dapat kukalahkan juga. Sudahlah, tinggalkan kami. Bukankah keinginanmu sudah terpenuhi? Aku tidak peduli. Kalau majikan Arti dia melawanku. Tidakkah sudah cukup? Kau sudah cukup jauh menghukumnya. Dendammu sudah terbalas. Sekarang pergilah. Biarkan aku mengurusnya. Sebaiknya kau tidak usah turut campur. Ini adalah urusanku dengannya. Biar aku yang mewakilinya untuk melawanmu, Wulan. Bahwa setelah Ki Sabrang dan Batara bertemu dalam suatu perang tanding, Batara pun berhasil mengalahkannya. Walaupun Ki Sabrang bertanding dengan penuh kelicikan dan kecurangan, pasukan khusus Sandi yang ditugaskan benar-benar menjalankan tugas mereka dengan baik. Sehingga Batara berani mengambil risiko yang paling besar sekalipun dalam menghadapi Ki Sabrang. Sementara itu di Mentirin, Gandini bertemu dengan Wulandari. Mereka bertemu ketika Gandini ingin menangkap para perampok yang seringkali mengacau di Tegalsari. Pertemuan ini memang diharapkan oleh Wulandari. Ia sengaja mengikuti kemana perampok-perampok itu pergi. Dia tahu bahwa suatu saat pasti para perampok itu akan membawanya bertemu dengan Gandini. Perang tanding di antara mereka pun tidak terelakkan lagi. Dengan segenap kekuatan, Gandini melawan Wulandari yang telah banyak menambah ilmunya selama dia di Telaga Sore. Setelah sekian lama bertanding, akhirnya Gandini kehabisan tenaga. Selain itu, ia juga sudah terkena banyak pukulan Wulandari yang telak. Walaupun Ki Wista ikut membantu, tapi Wulandari tidak bisa dikalahkan. Ketika Gandini jatuh untuk kesekian kalinya karena serangan Wulandari, tiba-tiba datang Mak Rompang. Mak Rompang yang selama ini tidak pernah muncul, ternyata sekarang hadir untuk membantu Gandini. Siapa itu? Ini aku, Rompang. Mau apa kau kesini? Aku ingin mewakili Gandini untuk melawanmu. Kasihan dia. Kemampuannya masih jauh di bawahmu. Tapi kalau aku, belum tentu kau bisa mengalahkan aku. Sombong sekali kau. Ingat, bukankah kita juga punya janji? Kau dan Batara. Kita pernah mengikat janji untuk suatu perang tanding. Sekarang aku tagih janjimu itu. Batara. Oh, Aki Patok. Ya, ini aku. Ada apa, Ki? Perasaanku tidak enak. Kita sudah terlampau lama meninggalkan Wulandari di Telaga Sore sendiri. Aku khawatir akan terjadi apa-apa dengannya. Aki tidak usah khawatir. Wulandari itu bukan anak kecil lagi. Aku yakin ia bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, perasaanku tidak enak. Mungkin sebaiknya aku pergi ke Telaga Sore untuk menengoknya. Aki Patok berlebihan. Telaga Sore itu dikelilingi oleh pagar gaib. Siapapun akan sulit untuk memasukinya. Kecuali aku, Aki Patok, dan Wulandari. Jadi sangat kecil kemungkinannya Wulandari dalam keadaan bahaya. Sudahlah, Batara. Pokoknya aku akan ke sana. Paling tidak untuk menyegarkan pikiranku. Oh, kau ikut? Tidak, Ki. Mungkin 2-3 minggu lagi aku akan ke sana. Masih banyak persoalan di Panggalo ini yang belum sempat aku selesaikan. Aki tolong jaga dia baik-baik ya. Tentu. Sudahlah. Aku pergi sekarang. Jaga juga diri Aki baik-baik. Siap. Bagaimana kita bisa gagal membunuh Batara? 100 pemanah ulung aku kerahkan untuk perang tanding itu. Tidak satupun anak panah yang aku lihat menuju ke arahnya. Hai, kamu pengawal. Cepat panggilkan Ki Harindana. Aku ingin bicara dengannya. Siaga, Raden. Satu kesempatan emas hilang begitu saja. Raden memanggil saya. Ya. Aku ingin bertanya padamu.
Akan saya jawab sebisa saya, Raden. Berapa orang yang kau kerahkan untuk memanah Batara tadi siang? Sekitar 200 orang, Raden. Dengan pasukan sebanyak itu, bagaimana bisa gagal? Hah? Aku betul-betul tidak mengerti. Ada hal aneh yang terjadi pada pasukan kita, Raden. Tentu saja aneh. Masa 200 orang pemanah ulung tidak bisa membunuh satu orang? Apa tidak aneh namanya? Bukan itu, Raden. Maksud saya, sepertinya ada pasukan Panggalo yang menyamar menjadi pasukan kita. Begitu? Iya. Sehingga mereka dengan mudah melumpuhkan seluruh pasukan yang sudah aku kerahkan untuk membunuh Batara. Kau hanya mencoba menutup-nutupi kesalahanmu saja. Sama sekali tidak, Raden. Kalau itu kesalahanku, maka aku akan mengakuinya. Tapi ini lain. Tidakkah Raden perhatikan ketika Ki Sabrang mengacungkan panahnya ke arah Batara? Sedangkan Batara tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Sekalipun anak panah sudah dilepaskan oleh Ki Sabrang dan meluncur cepat ke arahnya. Tiba-tiba saja anak panah itu meleset tidak mengenai Batara. Padahal anak panah yang kita pakai adalah yang terbaik yang kita miliki. Jadi maksudmu kita dicurangi oleh mereka? Iya, tidak salah lagi. Berarti rencana yang kita susun sebelumnya sudah bocor. Sehingga Batara sudah lebih dulu mengetahuinya. Menurutku juga begitu. Itu juga berarti ada mata-mata di sini. Bisa jadi. Aku ingin kau mencari tahu siapa orang yang mencoba membocorkan rencana kita. Raden, kenapa kau membiarkan Ki Sabrang mati di tangan Batara? Bukankah sudah aku katakan, kita tidak boleh menjadikan Ki Sabrang sebagai umpan seperti tadi? Anindya, kau terlalu mengkhawatirkan Ki Sabrang. Ini bukan salahku. Kalau tidak percaya, silahkan saja kau tanya pada Ki Harindana. Aku tidak percaya dengan Raden lagi. Raden memang sengaja berbuat begitu agar Ki Sabrang mati. Kenapa kau selalu mengkhawatirkan Ki Sabrang, ha? Biarkan saja kutu busuk itu mati. Aku sudah muak melihat tingkahnya. Raden tidak pernah mengingat jasa-jasanya pada kita. Sejak dulu dia selalu membantu kita. Tapi sekarang malah Raden sendiri yang mencampakkannya begitu saja. Oh, begitu. Kalau bukan karena dia, aku tidak terlibat dengan perang konyol seperti ini. Dari tadi kau hanya membela Ki Sabrang saja. Kapan kau pernah memikirkan aku? Ki Sabrang sudah mati. Tidak usah kau pikirkan lagi. Paling tidak Raden harus membuat upacara khusus untuk pemakamannya. Tidak perlu pakai upacara. Kalau perlu, kita buang saja mayatnya ke sungai. Aku lebih suka begitu daripada harus menghormati si tua bangka itu dengan pemakaman yang harus menghabiskan waktuku saja. Raden, kenapa Raden tega berbuat begitu pada Ki Sabrang? Dengar, sekali lagi kau menyebut nama Ki Sabrang, aku pukul kau. Raden tidak tahu balas budi. Ini rupanya makam Ki Sabrang yang dikatakan oleh prajurit tadi. Masih baru, tapi sudah banyak daun-daun kering yang menutupinya. Akan kusingkirkan daun-daun kering ini. Nah, sekarang sudah bersih. Ki Sabrang, kenapa kau harus meninggalkan dunia secepat ini? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ayah dan adikku sudah tiada. Aku tidak punya tempat untuk bergantung lagi. Raden Wangsa pun tidak bisa aku andalkan. Dia tidak pernah mau tahu akan diriku. Aku tahu kau sangat membenci rencana itu. Rencana yang kemarin disusun itu memang sengaja untuk membunuhmu. Tidaklah adil kalau kau harus menghadapi Batara seorang diri. Tentu masih banyak keinginan dan cita-citamu yang belum terpenuhi. Panggalo belum berhasil kita rebut, Ki. Merebut Panggalo dari tangan Batara memang butuh pengorbanan besar. Tapi tidak seperti ini. Ki Sabrang tidak perlu sampai mati seperti ini. Tanpa Ki Sabrang, rasanya sulit untuk meneruskan keinginan itu. Aku sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Aku tidak punya pasukan lagi untuk menghadapi Batara. Itu terlalu kuat. Aku tidak mampu untuk melawannya seorang diri. Ki Jabrik juga tidak bisa aku harapkan lagi. Tanpa uang, ia tidak akan pernah mau membantu. Dalam alam baka, tentu kau tidak tenang. Dendammu pada Batara belum terbalaskan. Raden Wangsa yang telah berbuat kejam terhadapmu juga belum sempat kau balas. Ki Sabrang, aku janji padamu. Aku akan balaskan semua dendam yang belum pernah terpenuhi. Orang pertama yang harus menerimanya adalah Batara. Aku dan Batara memang pernah mengikat janji padamu, Marompang. Sekarang aku ingin kau penuhi janjimu itu. Kalau kau sudah tidak sabar lagi menunggu, aku akan menghadapimu sekarang. Nih, rasakan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Besar Wulan, ternyata kau tidak ada apa-apanya. Ini, aku beri lagi. Hari ini aku tidak akan menyalak, tapi aku akan menghajarmu. Ini sengaja Suatun ingin menumbangkan pohon, Wulan. Hajar. Boleh juga seranganmu ya, tapi rasakan dulu ini.
Walaupun Wulandari sudah lama berdiam di Telaga Sore, tapi ilmunya belum sepadan bila ditandingi oleh Mak Rompang. Lagi pula, ilmu yang diperolehnya baru 1/4 dari isi kitab Dua Mustika. Selain itu, ilmu yang didapat dari kitab Dua Mustika haruslah digunakan oleh sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Tidak bisa digunakan seorang diri seperti sekarang ini. Sehingga Wulandari seringkali terkena pukulan-pukulan yang telak dari Mak Rompang. Tanpa memberi kesempatan lagi, Mak Rompang secepat kilat melanjutkan serangannya. Sehingga Wulandari terlempar ke dalam sebuah gubuk dari kayu. Gubuk itu pun hancur berantakan terkena tubuh Wulandari. Hari sudah larut malam, Telaga Sore masih jauh dari sini. Sayang lukaku belum sembuh benar. Paling tidak 1 hari lagi aku sampai di sana. Kenapa kakiku tiba-tiba berhenti? Aneh sekali. Pasti ada apa-apanya. Kakiku membawaku ke arah lain, bukan ke arah Telaga Sore. Pasti ada apa-apa. Sebaiknya aku ikuti saja kemana kakiku ini pergi. Kakiku membawa aku ke tepi desa Mentilin. Aneh sekali. Bukankah desa ini sudah sejak lama tidak berpenghuni lagi? Seperti suara guntur sekali. Tidak mungkin itu suara guntur. Langit penuh dengan bintang dan bersih dari gumpalan awan. Aku rasa itu bukan suara biasa. Pasti ada seseorang yang sedang mencoba ilmunya. Suara siapa itu? Dugaanku pasti benar. Pasti ada seseorang yang sedang mencoba ilmunya. Aku harus segera ke sana. Mungkin inilah sebabnya kakiku membawa aku ke desa Mentilin. Bahwa Wulandari sedang bertarung menghadapi Mak Rompang. Di dalam pertarungan itu, berkali-kali Wulandari terkena pukulan Mak Rompang. Sehingga Wulandari menjadi terdesak. Bahkan tampaknya Wulandari akan dapat dihancurkan oleh Mak Rompang. Sementara itu Aki Patok sudah berada di dekat arena pertarungan tersebut. Di tempat lain, Anindya sedang meratapi kematian Ki Sabrang. Karena akhir-akhir ini di dalam hidup Anindya hanyalah Ki Sabrang tempat sandaran hidupnya. Karena Anindya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Walau sebenarnya Anindya sudah menjadi istri Raden Wangsadirja. Namun Anindya masih seorang gadis yang suci. Karena dirinya belum dijamah oleh Raden Wangsadirja. Aduh, Mak Rompang memandang aku dengan tengis. Mungkin sebentar lagi dia akan menurunkan tangan mautnya padaku. Kau tampak sangat ketakutan, Wulandari. Kau rupanya takut menghadapi maut yang sebentar lagi akan datang merenggut nyawamu. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Silahkan. Kalau kau ingin membunuhku, aku sudah siap. Aku memang ingin membunuhmu. Tapi bukan sekarang, Wulandari. Nanti bila kau sudah berada di tempatku, di hulu sungai Tembesi. Apa maksudmu, Mak Rompang? Jadi kau belum mengerti maksudku? Aduh, kenapa seluruh tubuhku tidak bisa digerakkan? Bukankah tadi aku masih bisa mengangkat tangan dan menggerakkan kakiku? Apakah aku sudah terkena pukulan yang dahsyat? Kau akan aku bawa ke tempatku. Ke tempat persemayamku di hulu sungai Tembesi. Karena ada upacara khusus bagimu di sana. Upacara apa? Jadi rupanya kau belum tahu juga. Kalau kau mau membunuhku sekarang saja, ayo, lakukan sekarang saja. Tidak usah menunggu lama. Sabar, Wulandari. Beratus-ratus tahun aku menunggu kehadiranmu di hadapanku. Baru sekarang terlaksana. Kau berada di hadapanku dalam keadaan lemah tanpa daya. Sehingga aku mudah untuk membawamu ke tempat persemayamanku di hulu sungai Tembesi. Kenapa harus kau bawa ke sana? Ayo lakukan. Bunuhlah aku sekarang juga. Tidak usah menunggu lama lagi. Kau harus tahu bahwa aku menunggumu ratusan tahun. Kenapa aku? Kenapa aku yang kau tunggu? Karena kau telah merebut calon suamiku, Wulan. Kau telah merebut kebahagiaanku ratusan tahun yang lalu. Oh, aku tidak hidup di zamanmu. Aku hidup di zaman sekarang. Umurku pun belum mencapai 25 tahun. Sedangkan kejadian yang kau maksudkan sudah berumur ratusan tahun. Jadi aku tidak ada urusan dengan kau dan suamimu. Kau jangan ingkar, Wulan. Wajahmu dan tai lalat di tepi bibirmu itu tidak bisa membohongi aku. Kedua tanda itu sudah cukup bagiku untuk membawamu ke tempatku. Lalu aku akan mengadakan upacara persembahan kepada seluruh dedemit dan kekuatan gaib yang telah merestui dan memberi kekuatan bagiku untuk mencarimu selama ratusan tahun. Tidak! Aku tidak akan bersedia ikut denganmu perempuan iblis. Kau tidak akan bisa kemana-mana lagi, Wulan. Menggerakkan jari tanganmu pun kau sudah tidak punya tenaga. Sehingga aku bebas membawamu kemana aku suka, Wulandari. Bunuhlah aku
Kematianmu pasti akan datang juga. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Di kejauhan samar-samar aku melihat beberapa orang sedang berbicara. Satu orang wanita terkapar di tanah, ditemani oleh seorang laki-laki. Dan agak jauh di hadapannya ada gubuk tua yang hancur. Di depan gubuk tua itu terkapar seseorang. Tampaknya ia juga seorang wanita. Sebaiknya aku lihat lebih dekat lagi agar tahu siapa mereka. Untung hari sedang terang bulan. Tempat di sana itu agak jelas dapat kulihat. Tampaknya aku pernah melihat mereka. Siapa mereka ya? Sebentar lagi tengah malam bulan. Kereta kudaku akan datang menjemput kita. Sabarlah. Tidak lama lagi kau akan berada di dalam kereta kudaku menuju hulu sungai Tembesi. Itu pasti suara Mak Rompang. Kenapa dia ada di sini? Pasti dia yang membuat semua kekacauan ini. Dan tampaknya wanita itu Wulandari. Itu pasti Wulandari. Apa yang telah terjadi di antara mereka? Rupanya iblis itu sedang menunggu kedatangan kereta kudanya. Aku harus bertindak sebelum kereta kuda itu datang. Bawalah majikanmu pergi kembali ke Tegalsari. Rawat luka-luka yang diderita oleh majikanmu itu, Wista. Luka-lukanya tidak berbahaya, hanya luar saja. Tapi Mak Rompang dan Ayu Gandini tidak mau pergi sebelum dia membunuh Wulandari. Bukankah sudah kalian lihat bahwa Wulandari bukan tandinganmu, Gandini? Baru beberapa jurus saja kau sudah terkapar berlumuran darah. Tapi Mak Rompang, aku sudah bersumpah bahwa aku ingin membunuhnya supaya lengkap ibu dan anak mati di tanganku. Kau masih menantangku, Gandini. Aku masih punya sisa-sisa tenaga untuk menghancurkanmu, Wulandari. Wulandari bagianku, bukan bagianmu lagi, Gandini. Cepatlah, tinggalkan desa ini sebelum aku menjadi marah. Mari dan Ayu, kita tinggalkan desa ini. Aduh, aku tidak bisa berdiri, Wista. Kakiku tidak punya tenaga. Kau sudah tidak punya tenaga. Bagaimana caranya kau ingin membunuh Wulandari, ha? Aku tidak tahu, Mak Rompang. Tapi aku ingin sekali membunuhnya. Aku sudah bersumpah sejak pertama dia datang dan mengobrak-abrik desa ini dulu. Kau harus bawa kuda tunggangannya kemari, Wista. Biar aku jaga Gandini di sini. Baik, Mak Rompang. Ayo dan Ayu. Aku bantu dan Ayu naik ke punggung kuda ini. Aduh, perlahan, Wista. Iya. Seluruh anggota badanku terasa sakit sekali. Gandini sudah dibawa menjauh oleh Ki Wista. Sekarang tinggal Mak Rompang dan Wulandari saja. Hari sudah larut malam. Keadaan luka yang diderita Wulandari betul-betul memprihatinkan. Gadis itu tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Sedangkan Mak Rompang belum juga mau beranjak dari sisi Wulandari. Hingga aku tidak punya kesempatan untuk melarikan Wulandari dari desa Mentilin yang terkutuk ini. Nah, itu kereta kuda Mak Rompang datang. Aku melihat lentera kereta kuda itu berkelip-kelip di kejauhan. Aku harus cepat bertindak. Rasakan pukulan. Ya. Siapa kau? Berani-beraninya menghadap aku, ha? Ayo, Wulan. Ya. Aku harus membawanya pergi dengan cepat. Ya. Kurang ajar. Kau membawa lari Wulandari. Nih, rasakan. Ya. Kurang ajar. Mereka dengan cepat sudah menghilang. Wulandari, jangan kira aku bisa kau bohongi. Ya. Kemana perginya Anindya? Masa tidak ada satu orang pun yang tahu? Maaf, Raden. Saya sendiri tidak tahu kemana perginya. Ki Harindana, apakah kau tahu kemana perginya Anindya? Maaf, Raden. Saya pun tidak tahu kemana Anindya pergi. Tapi akan aku tanyakan kepada prajurit-prajurit yang sedang jaga malam ini di luar sana. Apakah mereka tahu kemana Anindya pergi? Cepat laksanakan. Aku ingin tahu di mana sekarang dia berada. Ya, segera, Raden. Baik, kamu jangan diam saja. Cepat bantu Ki Harindana. Baik, Raden. Saya laksanakan. Jadi prajurit tidak punya pikiran. Kalau tidak disuruh, diam saja. Ada seorang prajurit jaga malam yang melihatnya keluar tadi, Raden. Lalu? Prajurit itu mengatakan
Tadi sore menjelang malam Anindya menanyakan di mana letak makam Ki Sabrang. Lalu apa lagi yang dikatakannya? Kata prajurit itu, Anindya akan pergi ke sana seorang diri. Kuda siapa yang ia pakai ke sana? Anindya tidak memakai kuda ke sana, Raden. Ia berjalan kaki. Bagus. Berarti kita masih bisa menyusulnya. Kita akan mencarinya sekarang, Raden. Tentu saja. Mau tunggu apa lagi? Cepat siapkan kudaku. Baik, akan kusuruh beberapa orang prajurit untuk menemani Raden. Sedangkan aku akan siaga di sini. Aku khawatir kalau nanti prajurit Panggalo mengacau. Sebaiknya memang begitu. Saya akan menyiapkan pasukan kecil, Raden. Ya, laksanakan. Aki Patok, bagaimana Aki bisa tahu kalau aku ada di Mentilin saat itu? Aku juga tidak tahu, Wulan. Perasaanku saja yang tidak enak saat itu. Entahlah mengapa aku berjalan ke arah Mentilin. Dan aku melihat kau sedang terkapar penuh luka. Kalau tadi tidak ada Aki menolongku, pastilah aku sudah mati. Sudahlah. Yang penting kita harus segera sampai ke Telaga Sore. Apakah luka Aki sudah sembuh? Belum, Wulan. Berarti luka Aki nanti akan bertambah parah jika Aki membopongku. Apalagi Telaga Sore masih jauh. Sudahlah, jangan pikirkan aku. Aku bisa mengobati lukaku sendiri. Rasa-rasanya pohon tikar sini tidak bergerak sedikit pun. Angin ini bertiup tambah kencang. Tapi daun-daun pohon itu tidak bergerak sedikit pun juga. Kau nak lari kemana, Wulan? Kau tidak bisa lari dariku. Kau adalah milikku sekarang. Berarti kau akan selalu kuikuti kemana kau pergi, Wulan. Kurang ajar. Siluman ini masih saja bisa membuntutiku. Kau tidak bisa lari. Ini makamnya? Benar, Raden. Baru tadi sore makam ini selesai. Jadi masih baru? Benar, Den. Kamu dan beberapa orang temanmu, cepat cari Anindya di sekitar sini. Mungkin dia belum pergi jauh. Siaga, Raden. Ayo semuanya, mencari. Ayo. Raden, di sebelah sana sepertinya ada seorang wanita. Wulandari dalam keadaan luka parah ketika Mak Rompang datang menyerangnya secara tiba-tiba. Padahal Wulandari sudah berada di atas angin di dalam perkelahian dengan Gandini. Di dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba Aki Patok datang membantu dan menyelamatkan Wulandari. Aki Patok membawa lari Wulandari ke arah Telaga Sore. Walau Aki Patok masih dalam keadaan sakit, sedangkan Mak Rompang dengan sigap mengejar mereka. Sementara itu Raden Wangsa Dirja bersama dengan beberapa orang prajuritnya menyusul Anindya yang pergi ke kuburan Ki Sabrang. Apakah Ki Harindana yakin kalau itu adalah Anindya? Yakin, Raden Wangsa. Aku nyalakan obor ini supaya aku jelas melihatnya. Jangan, Raden. Nanti Den Ayu Anindya akan menghindar jauh. Sedangkan Raden Wangsa butuh Den Ayu Anindya kembali, bukan? Benar. Kita butuh tenaganya untuk peperangan besok pagi. Tapi kenapa dia tidak berada di makam Ki Sabrang ini ya? Mungkin dia tahu bahwa kita mengikutinya. Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa mendekati dia? Shh. Den Ayu Anindya berjalan kemari. Iya. Aku melihat samar-samar bayangannya di bawah sinar bulan sabit ini. Kenapa Raden Wangsa mengejar dan mengepung saya seperti ini? Seolah-olah saya adalah orang buruan. Aku khawatir melihat keadaanmu, Anindya. Itu sebabnya aku menyusulmu bersama Ki Harindana dan beberapa orang prajurit. Untuk apa mengkhawatirkan diri saya, Raden? Besok kita akan kembali menghadapi pasukan Panggalo. Dan aku mengharapkan supaya kau beristirahat malam ini. Bukan membuang-buang tenaga di tengah hutan sepi seperti ini. Apakah saya akan dijadikan umpan lagi seperti Ki Sabrang? Sehingga saya tewas di tangan musuh dengan sia-sia? Apa maksudmu, Anindya? Ki Sabrang tewas karena dijadikan umpan. Sehingga kematiannya sia-sia. Lalu saya akan disuruh berbuat hal yang sama? Ki Sabrang tewas sebagai prajurit sejati. Bukan sebagai umpan yang mati sia-sia. Apalagi kau, Anindya. Kau tidak akan aku biarkan disentuh sedikit pun oleh senjata musuh. Karena kau adalah istriku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Saya akan jadi permaisuri atau tidak, Raden. Sebagai prajurit, saya sudah siap untuk menghadapi musuh besok pagi. Karena saya ingin membalaskan dendam Ki Sabrang pada mereka.
Tapi ingat Raden Wangsa, saya tidak akan mau dijadikan umpan. Tidak ada yang akan dijadikan umpan di dalam pertempuran besok pagi, Anindya. Kecuali prajurit yang memang sudah bertugas sebagai prajurit pemancing musuh. Ayo kita pulang. Karena besok pagi kita harus berhadapan kembali dengan pasukan Panggalo. Saya tidak akan pulang kalau tugas saya besok pagi tidak jelas. Tugasmu besok pagi sangat istimewa, Anindya. Kau adalah pemimpin pasukan induk. Begitu aba-aba peperangan dimulai, menang atau kalah pasukan kita ada di tanganmu besok, Anindya. Kenapa harus saya yang memimpin pasukan, Raden? Bukankah masih ada Ki Harindana, masih ada Ki Jabrik, bahkan masih ada Raden sendiri yang lebih handal dalam memimpin pasukan bila dibanding dengan saya? Aku dan Ki Harindana sudah sepakat bahwa kaulah yang paling tepat untuk memimpin pasukan besok pagi. Kenapa harus saya? Tolong jelaskan. Kalau ingin lebih jelas, tanyakan saja pada Ki Harindana. Karena Ki Harindana adalah ahli mengatur serangan di dalam pasukan kita. Bahkan Ramada Senapati selalu mendengar nasihat Ki Harindana di dalam setiap peperangan yang beliau hadapi. Tolong Ki Harindana, tolong jelaskan pada saya, kenapa harus saya yang memimpin pasukan besok pagi? Sebelumnya saya menghaturkan sembah kehadapan Den Ayu. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf sekali lagi kalau Den Ayu tersinggung dengan pendapat yang telah saya berikan kepada Raden Wangsa Dirja. Apalagi Den Ayu berpikir bahwa pendapat saya ini akan mencelakakan Den Ayu, akan menjebak Den Ayu. Sama sekali tidak, Den Ayu. Sama sekali tidak. Sudah lama saya memperhatikan kehebatan ilmu yang Den Ayu miliki di dalam setiap pertempuran. Ilmu yang sebenarnya jarang dimiliki oleh putri-putri keraton. Bahkan ilmu yang Den Ayu miliki hanyalah bisa dimiliki oleh laki-laki yang suka bersemedi, yang suka bertapa, yang suka mencari ilmu kepada empu-empu yang sakti. Nah, dengan ilmu yang Den Ayu miliki, apa salahnya kalau Den Ayu besok pagi memimpin seluruh pasukan kita untuk merebut kemenangan, untuk menebus kekalahan dan kematian Ki Sabrang. Dan saya yakin bahwa besok pagi Den Ayu tidak akan mengalami cedera, tapi bahkan meraih kemenangan. Karena Den Ayu tentu tidak akan mengecewakan kami. Bahkan tentu akan membalas kematian Ki Sabrang. Nah, Den Ayu, harapan kami besok pagi ada pada Den Ayu. Kau dengar, istriku. Harapan seluruh pasukan terletak di pundakmu besok pagi. Karena kaulah yang paling cocok untuk memimpin pasukan besok pagi. Demi Ki Sabrang, saya terima tugas itu. Apakah Mak Rompang masih mengejar kita, Aki Patok? Iblis itu kehilangan jejak kita, Wulandari. Aki Patok yakin? Yakin. Mari, kau akan aku letakkan di punggungku lagi untuk keluar dari hutan ini. Akan Aki bawa kemana aku? Ke Telaga Sore. Lebih baik kita istirahat di sini, Aki. Karena Aki Patok tentu sangat letih setelah berlarian sepanjang sore membawaku kemari. Aku memang letih. Tapi istirahat di hutan ini sangat berbahaya, Wulan. Mari, Wulan. Aku akan meletakkanmu di punggungku. Aku bisa naik sendiri, Aki. Biarlah. Kau masih lemah. Biar aku yang menaikkanmu, ayo. Tenagaku sudah mulai pulih perlahan-lahan. Bagaimana? Bisa? Bisa, Aki. Nah, aku akan berjalan perlahan-lahan keluar dari dalam hutan ini. Up. Mereka tidak ada. Kembali kita tertipu, Daksa. Harimau siluman itu memang sudah lolos dari pengawasan kita, Marompang. Kau lihat mereka? Aku melihat lompatan harimau tua itu di kejauhan. Bahkan sekarang pun masih tampak lompatannya olehku. Mari kita jalankan kereta kuda ini. Dan kita kejar mereka. Apakah akan tersusul oleh kita? Kejar, kataku. Baik. Hus, hus. Hiya, hiya. Maju lebih kencang lagi kuda ini. Baik, Marompang. Hus, hus. Hiya, hiya. Maju lebih kencang lagi. Ini sudah paling kencang, Marompang. Mereka sudah berada di depan kita. Iya, aku sudah melihatnya. Kabur. Mereka hilang di dalam gumpalan kabut itu. Kurang ajar. Mereka hilang di dalam pagar gaib. Percuma. Tidak akan bisa kita temui mereka. Walau kita aduk-aduk kabut itu.
kita kembali saja. Iya. Hus, hus. Iya, iya. Mak Rompang sudah kembali menjauh dari Telaga Sore ini, Wulan. Berarti kita lolos dari kejarannya Aki Patok? Itu karena kita sudah memasuki pagar gaib Telaga Sore, Wulandari. Jadi kita sudah sampai di Telaga Sore? Sudah. Syukurlah. Ki Padatu, bagaimana keadaan pasukan kita untuk besok pagi? Kanjeng Gusti, pasukan kita dalam keadaan siap untuk berperang kembali. Apalagi sejak mereka melihat Kanjeng Gusti memenangkan perang tanding melawan Ki Sabrang. Semangat mereka menjadi bertambah. Bagaimana keadaan pasukan Sandi yang ditugaskan untuk melumpuhkan pasukan panah rahasia Raden Wangsa Dirja ketika perang tanding kemarin? Mereka sudah kembali semua, Kanjeng. Tidak ada satu orang pun yang terluka atau terbunuh dalam tugas itu. Bagus. Lalu gelar apa yang akan kita pakai besok? Mungkin kita mulai dari gelar yang biasa saja. Lalu disambung dengan gelar pusaran gelombang. Dan setelah itu, barulah kita pakai gelar 7 penjuru mata angin para dewa. Dalam suatu peperangan, kita tidak boleh memakai siasat yang sama 2 kali. Karena musuh pastilah sudah tahu kelemahannya. Sepertinya Kanjeng sudah punya rencana baru untuk perang besok. Memang, aku punya rencana baru untuk menghadapi perang besok pagi. Aku akan memberikan kejutan untuk pasukan Raden Wangsa Dirja. Pasukan kita sudah siap? Mereka sudah siap sejak semalam, Kanjeng. Berapa banyak pasukan Sandi yang Ki Padatu turunkan? 1/4 dari pasukan yang akan bertempur hari ini, Kanjeng. Apakah cukup untuk menjalankan rencana yang kita bicarakan tadi malam? Aku kira lebih dari cukup, Kanjeng. Mereka sangat hebat kemampuannya. Bagus. Kanjeng, lihatlah. Di bukit sebelah sana itu, pasukan Raden Wangsa Dirja juga sudah siap. Bunyikan tanda peperangan. Ayo, pasukan di sayap kanan. Serbu! Pertempuran pagi hari antara pasukan Raden Wangsa Dirja dan pasukan Panggalo dimulai. Bende telah dibunyikan pertanda dimulainya peperangan. Ki Padatu sudah memerintahkan pada pasukannya yang berada di sayap kanan untuk memulai penyerbuan. Sementara di kejauhan, pasukan Raden Wangsa Dirja turun pula dari atas bukit untuk menyambut kedatangan pasukan kerajaan Panggalo. Senjata-senjata yang berada di tangan mereka kembali dihunus untuk mencari mangsa. Dan ketika kedua pasukan itu sudah bertemu, maka mulai terdengar senjata-senjata beradu dan pekik kesakitan atau bahkan kematian. Terdengar pula memilukan. Darah prajurit yang terluka ataupun yang terbunuh kembali membasahi tanah lapang yang terhampar luas di luar tembok kota kerajaan Panggalo. Sementara kedua perwira-perwira dari kedua belah pihak belum turun ke gelanggang peperangan. Mereka masih duduk di atas kuda masing-masing sambil mengikuti sepak terjang pasukan mereka. Di pihak kerajaan Panggalo, pasukan yang sedang turun ke gelanggang peperangan dipimpin oleh Kalagana. Sedangkan di pihak Raden Wangsa Dirja dipimpin oleh Anindya. Selang beberapa lama, tampak Anindya begitu perkasa di tengah-tengah peperangan. Dia mengamuk bagaikan banteng yang sedang terluka. Dia menerkam bagaikan seekor harimau betina yang sedang lapar. Sehingga siapa saja yang mendekat, pasti terkena terkaman atau terjangannya. Keadaan itu membuat pasukan Panggalo kocar-kacir. Kalagana ingin sekali menghambat amukan Anindya, tetapi dia terlampau jauh dari tempat Anindya. Kalagana berteriak berkali-kali, memberi semangat untuk pasukannya. Tetapi amukan Anindya begitu hebat, sehingga pasukan Panggalo tidak tahan membendungnya.
Apakah Kanjeng Gusti melihat jalannya peperangan itu, Kanjeng Gusti? Aku mengikuti peperangan itu sejak tadi, Ki Padatu. Dan aku melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kalau aku turun ke dalam kancah peperangan itu, Kanjeng Gusti? Biarkan dulu. Kanjeng Gusti, perwira itu bisa mengacaukan pasukan kita. Perwira itu pasti seorang perwira terlatih dari kerajaan Dharmasraya. Dia begitu mahir memainkan senjata. Bahkan ilmunya sangat tinggi. Sehingga banyak pasukan kita yang tewas di tangannya. Dia bukan perwira dari Dharmasraya. Tapi dia itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan, Kanjeng Gusti? Iya. Maaf, Kanjeng Gusti. Mataku tidak begitu awas. Oh iya, siapa kira-kira perempuan itu? Dia itu adalah Anindya. Wulandari bersama Aki Patok sudah lolos dari kejaran Mak Rompang. Mereka berdua sudah masuk ke dalam pagar gaib Telaga Sore. Sehingga Mak Rompang kehilangan jejak. Sementara di tempat lain, di padang rumput di luar benteng Panggalo, peperangan mulai berkobar. Di pihak Panggalo sementara dipimpin oleh Ki Kalagana. Sedangkan di pihak Raden Wangsadirja dipimpin oleh Anindya. Peperangan itu tampak mulai tidak seimbang. Amukan Anindya tidak tertahankan oleh siapapun yang menghadangnya. Sehingga para perwira di pihak Panggalo tampak gelisah. Sedangkan Batara belum juga memberi aba-aba untuk menghadang gerakan Anindya itu. Sudahkah Ki Padatu jelas melihat siapa yang duduk di atas kuda hitam besar di pihak musuh itu? Sudah, Kanjeng Gusti Batara. Perwira itu memang Anindya. Cara dia menghadang prajurit-prajurit kita sangat luar biasa. Ilmunya tinggi sekali. Ilmunya memang tinggi sekali. Kalau Kanjeng Gusti mengizinkan, maka saya akan turun menghadapinya, Kanjeng Gusti. Biarkan dulu. Kita lihat siasat apa sebenarnya yang sedang dijalankan oleh mereka. Baiklah, Kanjeng Gusti. Ini Kalagana sudah dapat mendekati Anindya, Kanjeng Gusti. Kita lihat. Apakah Kalagana berhasil memendung Anindya? Rasanya Anindya bukan tandingan Kalagana, Kanjeng Gusti. Semoga Kalagana bisa mengatasi perempuan hebat itu. Saya juga berharap begitu, Kanjeng Gusti. Peperangan masih berjalan dengan sulit. Kedua pasukan masih bertarung mempertaruhkan nyawa. Di pihak kerajaan Panggalo, dipimpin oleh seorang perwira berpengalaman di medan perang. Dia tidak lain adalah Kalagana, bertubuh tegap dengan gerakan yang gesit. Sedangkan di pihak Raden Wangsadirja dipimpin oleh Anindya. Hari itu, Anindya bertindak sebagai perwira perang. Dia tidak kalah gesitnya dibanding dengan Kalagana. Bahkan lebih gesit dan lebih tangkas. Hal itu jelas sekali terlihat dari hasil pertempuran di padang rumput yang cukup luas itu. Pasukan Panggalo semakin terdesak. Bahkan sudah beberapa orang di antara mereka gugur di tangan Anindya. Kini kedua perwira itu sudah berhadapan. Anindya dan Kalagana. Perkelahian satu lawan satu mulai berlangsung. Perkelahian yang sudah sejak tadi ditunggu-tunggu oleh semua pihak, termasuk para prajurit yang sedang bertempur. Sehingga mereka menghentikan peperangan untuk sementara. Mereka menyaksikan pimpinan mereka masing-masing membunuh musuhnya. Kalagana dan Anindya mulai saling bertukar pukulan. Bahkan dalam sekejap sudah beberapa kali pukulan Anindya menyambar muka Kalagana. Sehingga laki-laki yang gagah perkasa itu menjadi terkejut. Dia belum pernah menghadapi musuh, apalagi seorang perempuan begitu tangguh. Namun Kalagana belum menyerah. Bahkan dia meningkatkan serangannya. Sementara Anindya belum menunjukkan bahwa dia sedang terdesak. Bahkan serangan-serangan Kalagana dengan mudah dielakkannya. Sementara serangan balik Anindya masih menyambar muka dan dada Kalagana. Melihat pukulan yang bertubi-tubi menyambar Kalagana, prajurit-prajurit yang dipimpin oleh Anindya bersorak gembira. Mereka mengeluarkan kata-kata yang mengejek prajurit-prajurit Panggalo. Dan mendengar ejekan itu, prajurit-prajurit Panggalo tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diam. Karena memang mereka melihat kenyataan bahwa perwira mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi Kalagana semakin panas, sehingga dia menghunus pedangnya, lalu langsung menggebrak Anindya dengan ganas.
Namun tiba-tiba, entah bagaimana caranya, Anindya juga sudah menghunus senjata. Bahkan senjata yang digenggamnya itu sudah mengancam nyawa Kalagana. Karena ujung senjata Anindya sudah berada di leher Kalagana. Tanpa Kalagana bisa berbuat apa-apa. Sedikit saja kau bergerak, Kalagana, maka ujung senjataku ini akan terbenam ke dalam batang lehermu. Ayo, bergeraklah. Saya tidak akan segan-segan membenamkan ujung senjata ini bila kau mencoba untuk melepaskan dirimu dari ancaman saya. Kanjeng Gusti Batara, kita kalah hari ini. Belum, Pak Datu. Hari masih siang. Tapi nyawa Kalagana sudah di tangan Anindya. Aku tidak akan biarkan Kalagana mati begitu saja di tangan Anindya. Kanjeng Gusti Batara, izinkan saya untuk menghadapi perempuan itu. Hei, Batara! Apakah akan kau biarkan perwiramu mati di tangan saya hari ini? Atau kau yang akan turun menghadapi saya? Dia menantang aku, Pak. Maaf, Kanjeng Gusti. Rasanya perempuan itu bukan tandingan Kanjeng Gusti. Biar saya yang menghadapi dia, Kanjeng Gusti. Jangan. Kita harus bertindak satria. Siapa yang ditantangnya, itulah yang harus turun ke gelanggang pertarungan. Hei, Batara! Apakah kau takut menghadapi saya? Aku terima tantanganmu, Anindya. Mari, Pak Datu. Kita pacu kuda kita ke sana. Siaga, Kanjeng Gusti. Hop! Akhirnya kau datang juga memenuhi tantangan saya, Batara. Apakah kau tidak sayang pada nyawamu? Aku besar di lingkungan prajurit Anindya. Itu sebabnya aku tidak peduli pada bahaya yang akan aku hadapi. Sehingga aku datang memenuhi tantanganmu. Walau aku sebenarnya tidak punya permusuhan denganmu. Bagus. Aku sudah memenuhi keinginan. Sebaiknya kau juga memenuhi janjimu untuk melepaskan perwiraku itu dari ancaman mata pedang. Saya akan melepaskannya. Pergilah kau dari hadapan saya sebelum saya berubah pikiran. Cepat. Menyingkirlah, Kalagana. Siaga, Kanjeng Gusti Batara. Mari, Batara. Kita mulai pertarungan hidup mati ini. Ayo, tunggu apa lagi? Sebelum pertarungan ini kita mulai, aku ingin bertanya padamu, Anindya. Apa yang akan kau tanyakan pada saya? Apa yang menyebabkan kau memusuhi aku, Anindya? Hanya itu pertanyaanmu? Iya. Kau tentu sudah tahu penyebabnya. Kalau aku sudah tahu, tentu aku tidak perlu mengajukan pertanyaan itu padamu. Kau betul-betul tidak punya perasaan, Batara. Kau tahu, tapi kau pura-pura tidak tahu. Aku betul-betul tidak tahu, Anindya. Apa maksudmu? Apakah kau mau mengulur-ulur waktu? Apakah kau takut menghadapi aku? Sehingga kau mencari jalan untuk tidak bertarung denganku. Aku tidak pernah takut menghadapi siapa saja, Anindya. Bila semua itu aku lakukan di atas jalan kebenaran. Aku membela kehidupan banyak orang. Supaya mereka tentram hidup di bumi Panggalo ini. Pandai betul kau bicara, Batara. Sehingga kau berdalih di atas kebenaran. Tapi kau tidak mau tahu sudah menghancurkan hidup seseorang. Kau tidak mau tahu bahwa kau sudah menyakiti hati seseorang. Aku tambah tidak mengerti maksudmu, Anindya. Jangan banyak bicara lagi. Mari kita bertarung. Anindya, tunggu. Kenapa kau selalu mengelakkan serangan saya, Batara? Aku masih ragu, Anindya. Kenapa ragu? Ragu untuk melukai. Kau jangan mengumbar rayuan gombalmu lagi pada saya, Batara. Aku tidak merayumu, Anindya. Aku bicara sungguh-sungguh. Kalau begitu, hadapi saya dengan sungguh-sungguh. Karena saya hari ini sudah bersedia mengorbankan nyawa untuk arwah Kisabrang. Oh, rupanya kau berperang hari ini khusus untuk Kisabrang? Iya. Sayang sekali, Anindya. Laki-laki yang tidak ada harganya di mata kerajaan Dharmasraya. Bahkan juga tidak ada harganya di mata kerajaan Singasari kau bela. Justru dia sangat berharga di mata saya, Batara. Kalau begitu kau sudah salah. Kau berpihak kepada seorang laki-laki yang berkhianat pada bangsanya. Berkhianat pada negerinya. Sehingga aku sebagai Raja Panggalo pun sangat benci terhadap dia. Jangan banyak bicara lagi, Batara. Ayo kita mengadu jiwa. Ayo, hadapi saya. Kenapa kau selalu mengelakkan serangan saya, Batara? Dadakan yang mesti disambar tendangannya, Kalagana. Iya, Kanjeng Padatu. Perempuan ini ternyata sangat ganas. Ilmunya aneh. Batara, kenapa kau pandang saya dengan tersenyum?
Karena aku memang tidak berniat melukaimu. Kalau begitu, aku yang akan melukaimu. Senjata perempuan itu aneh, Kanjeng Padatu. Seumur hidup saya belum pernah melihat senjata seperti itu. Ayo, cabut senjata yang terselip di pinggangmu. Tidak perlu. Sombong betul kau Raja Muda. Sayang, kau tidak akan berkutik menghadapi senjata saya ini. Senjata ini aneh. Lentur bagai sutra. Tapi bermata tajam bagai pedang. Gerak senjata yang dipegangnya tidak terduga. Hampir saja lambungku robek disambarnya. Tidak usah terkejut dulu, Batara. Yang robek itu baru bajumu. Lihat serangan. Gerakannya aneh. Pundak Kanjeng Gusti berdarah. Pundakmu sudah terluka, Batara. Sebentar lagi nyawamu yang akan melayang. Kanjeng Gusti, hadapi dia dengan sungguh-sungguh. Dia tidak boleh dianggap enteng, Kanjeng Gusti. Awas, Kanjeng Gusti. Sayang, kau cepat menundukkan kepalamu, Batara. Kalau tidak, maka tubuhmu tidak akan mempunyai kepala lagi. Rupanya Anindya sudah kesehatan. Dia memakai ilmu orang atas angin. Aku memang tidak boleh diam saja. Aku harus hadapi dia dengan sungguh-sungguh. Kini bersiaplah untuk mati, Raja Panggalo. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-24. Hadiah perkawinan. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.